Selamat datang di media ajar isi Surakarta. Kali ini bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Sigit Setiawan, dosen dari Prodi Seni Karawitan, jurusan Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan. Yang kali ini akan menemani teman-teman semua untuk mengantarkan atau mengenalkan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Seni Karawitan. Mata kuliah yang dimaksud adalah Karawitan Pakliran Gending Patalon. Nah, kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah ini, apa capaiannya, apa luarannya, terus mahasiswa akan mendapatkan apa dari mata kuliah ini, akan mendapatkan bekal atau kemampuan apa nanti setelah menyelesaikan perkuliahan ini. Kita akan melakukan diskusi, lalu kemudian ada video media ajar yang akan dapat disaksikan bersama-sama, yang harapannya nanti dari video tersebut dapat membantu pembelajaran mahasiswa jurusan Karawitan khususnya dalam mendalami materi-materi pada mata kuliah ini. Baik, sebelum saya masuk pada wilayah konten dari mata kuliah, pertama saya akan mengenalkan dulu wilayah-wilayah atau batasan-batasan dari mata kuliah ini melalui rencana pembelajaran semester atau RPS, tapi tidak semuanya, singkat dan yang paling pokok saja. Nama mata kuliah ini adalah Karawitan Pakliran Gending Patalon, ya. Di jurusan Karawitan atau di Prodi Seni Karawitan, mata kuliah ini bernilai, katakanlah seperti itu, 1 SKS, ya, 1 SKS, dan ini tergolong pada atau termasuk dalam mata kuliah praktik Karawitan, dan sesuai namanya bahwa ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi core prodi dari program studi seni Karawitan, yaitu Prodi Karawitan, ya. Jadi memang ini salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah core prodi seperti itu. Nah, mata kuliah ini selain juga nanti akan memiliki capaian pembelajaran seperti sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, namun ada pengertian mata kuliah atau capaian yang harus dicapai mahasiswa ketika menempuh mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa mampu menjelaskan, mempraktekkan, mengembangkan dan mendemonstrasikan garap gending pakliran Patalon gaya Surakarta, ya, gaya Surakarta atau gaya Solo, dengan studi kasus gending tertentu sesuai dengan capaian etika dan estetika Karawitan Jawa gaya Surakarta. Jadi sedikit mengenai deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini memang membekali teman-teman mahasiswa untuk dapat, satu, mengerti, bisa menjelaskan apa sih gending Patalon seperti itu. Terus kemudian mempraktikkan, tentu karena ini mata kuliah praktik, jadi di dalam satu perangkat gamelan nanti akan tersedia beberapa instrumen, dan itu harus teman-teman mahasiswa harus dapat mempraktekkan itu, mempraktekkan isi dari mata kuliah ini, kemudian mengembangkannya, dan akhirnya untuk bisa menguji ketercapaiannya adalah dengan cara mendemonstrasikannya. Jadi itu adalah capaian atau deskripsi mata kuliah Karawitan Pakliran Gending Patalon. Nah, jadi nanti akan teman-teman mahasiswa akan juga mendapatkan sedikit tentang sejarah, terus kemudian notasi, titilaras dan sebagainya. Itu adalah bahan-bahan kajian yang harus teman-teman ketahui sambil menempuh mata kuliah ini. Baik,
saya kira itu untuk deskripsi mata kuliah dari mata kuliah ini. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk pada wilayah konten atau wilayah isi. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah sifatnya pengantar karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik. Jadi yang dinilai adalah kemampuan psikomotorik teman-teman. Jadi bagaimana Anda menyajikan satu repertoar atau satu repertoar gending dalam frame petalon. Nanti petalon itu apa kita akan bahas dalam Karawitan Gaya Surakarta. Ya, itu pengantar atau rencana pembelajaran semester yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada wilayah konten, ya, wilayah konten dari mata kuliah ini. Baik, dari namanya saya ulangi bahwa Karawitan ini bahwa mata kuliah ini bernama Karawitan Pakliran Gending Petalon. Ada empat kata kunci yang dapat kita diskusikan bersama-sama, yaitu satu mengenai karawitan, pakliran, kemudian gending dan petalon. Saya akan mencoba men-breakdown istilah-istilah atau kata-kata tadi. Ya, karawitan seperti diketahui bahwa merupakan katakanlah seni musik yang mempunyai media ungkap itu gamelan dan berlaras, selendro dan pelok, seperti itu. Secara umum pengertian seperti itu. Terus kemudian jadi seni gamelan, katakanlah karawitan itu seni gamelan. Terus kemudian ada pakliran. Nah, kata pakliran ini mempunyai banyak apa istilahnya ya, banyak sinonim apa ya, banyak istilah yang sama. Ada di kami itu merujuk pada institusi seni, institusi pendidikan seni, terutama ISI Surakarta itu ada istilahnya pakliran, ada istilahnya pedalangan, ada istilahnya wayang. Pewayangan ada, tapi kayaknya memang lebih ke lembaga kalau pewayangan. Tapi kalau pakliran, pedalangan, wayang itu memang identik bahwa ini merupakan seni yang berkaitan dengan seni wayang. Wayang, khusus lagi wayang kulit Purwa, Jawa, Gaya Solo, seperti itu. Jadi wayang kulit banyak sekali ya. Nah, itu istilahnya seni wayang kulit. Di kami itu ada istilahnya pakliran. Nah, kita mengambil istilah itu, pakliran, yang kemungkinan besar karena istilah itu lahir dari kata clear. Clear itu kan layar. Jadi kalau wayang, pertunjukan wayang semalam itu kan ada clearnya ya, berwarna putih itu ya, warna putih. Nah, itu kita ambil istilah itu dari situ, pakliran, jadi dari kata clear, seperti itu. Terus kemudian ada gending. Nah, kalau karawitan tadi adalah seni secara umumnya, kemudian kalau gending itu adalah repertoarnya, lagunya atau yang dihasilkan dari permainan gamelan atau dari karawitan itu, gending. Dan terakhir adalah petalon. Nah, petalon ini adalah lebih spesifik gending-gending yang disajikan pertunjukan wayang kulit Purwa. Jadi diskusinya akan ke sana. Jadi karawitan, pakliran, gending, petalon adalah mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dalam frame karawitan Jawa untuk kebutuhan pertunjukan wayang, di mana gending-gending yang disajikan ini akan berorientasi pada garap atau pada instrumentasi yang mendukung atau menjadi bagian dari pertunjukan wayang kulit Purwa Gaya Surakarta. Baik, saya lanjutkan. Karawitan pakliran secara umum, penyajian karawitan untuk pertunjukan wayang melibatkan gending di dalamnya, dan pemilihan gending-gendingnya juga disesuaikan sesuai dengan keperluan dan urutan waktu atau urutan padatnya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa hampir tidak ada seni pertunjukan tradisional Jawa, katakanlah pada mayor Jawa itu menyebut pada wilayah Gaya Surakarta maupun Yogyakarta, yang tidak melibatkan gamelan di dalamnya. Pasti kemudian misalkan ada pertunjukan tari, pasti ada gamelan atau karawitannya. Wayang demikian juga, ketoprak dan lain-lain. Jadi memang itu ada satu semacam apa istilahnya, satu kesatuan antara pertunjukan wayang dan karawitan ya. Jadi karawitan pakliran adalah merujuk
pada repertoar gending yang digunakan pada pertunjukan wayang kulit. Secara umum pengertiannya seperti itu, secara umum. Nah, lalu dalam konteks tradisi Jawa gaya Surakarta terdapat beberapa pakem. Pakem itu semacam template gitu. Template, oh ternyata untuk adegan X ini gendingnya 1, untuk adegan Z gendingnya 5. Jadi ada semacam template atau pakem, kalau orang tradisi menyebutnya pakem, bahwa itu diatur sedemikian rupa untuk dijadikan semacam acuan atau mungkin pembelajaran atau pendidikan bagi siapapun yang ingin belajar karawitan yang fokus pada garap pakliran. Salah satu referensi yang lama yang saya ketahui tentu, tapi pasti masih banyak referensi yang lain, adalah tulisan Noyo Wirongko ya, di dalam bukunya Serat Tuntunan Pedalangan kalau tidak salah, Irawan Rabi. Itu diatur mulai dari petalon, dari awal sebelum pertunjukan sampai akhir pertunjukan, gendingnya apa saja, adegannya apa saja ada di sana. Nah, tapi secara umum pengertiannya saya ulangi bahwa karawitan pakliran adalah gending-gending yang memang secara garap dan secara kebutuhan itu diperuntukkan untuk pertunjukan wayang kulit Jawa gaya Surakarta. Nah, salah satunya di dalam template atau pakem itu ada namanya gending petalon. Itu yang menjelaskan posisi di mana sih petalon berada itu. Nah, lalu kita masuk sebelum masuk ke wilayah petalon secara umum ya. Jadi posisi petalon di sana dia termasuk dalam gending pakliran ya. Lalu untuk adegan apa? Belum ada adegannya. Tapi secara suasana dia sudah bersuasana musikal pakliran, wayangan. Tetapi untuk adegannya dia belum. Jadi sifatnya dia mengantarkan audiens, mengantarkan para pengrawit atau pemain musik dan semua yang terlibat dalam pertunjukan itu bahwa oh ini wayang segera dimulai. Jadi meskipun belum ada adegan, dalang belum memulai memainkan wayangnya, karawitan atau gamelannya sudah memainkan karawitan dengan bercita rasa seperti wayangan. Maka kemudian bahwa gending petalon ini memang identik dengan gending pengantar menuju pertunjukan wayang. Jadi suasananya sudah mayangi, kalau orang Jawa bilang sudah mayangi, sudah seperti pertunjukan wayang. Meskipun itu belum ada adegannya atau pradalang memulai memainkan anak wayangnya. Namun suasana musikalnya itu sudah musikal wayangan, katakanlah seperti itu. Nah, maka belum ada wayangnya kok sudah main seperti wayangan. Nah, karena itu tadi dia sebagai jembatan menuju pertunjukan wayang. Maka di sana terdapat karakteristik garap paklirannya, ya. Meskipun ini masih belum, istilahnya belum final ya, karena terus berkembang, maka kemudian terdapat paling tidak terdapat beberapa hal yang dapat membentuk karakteristik garap pakliran bahkan hingga hari ini ya. Pertama adalah penggunaan kendang kosek atau kendang wayang. Jadi kendang di gamelan ageng itu gamelan Jawa yang paling paling populer di masyarakat, namanya gamelan ageng atau gamelan Jawa. Itu ada 3 buah kendang, yaitu kendang ageng, kendang wayang, dan kendang ciblon. Ada satu lagi kendang pelundung kecil ya, paling kecil, ini lebih besar, ini wayang, dan ini kendang ageng. Nah, kendang wayang inilah yang menjadi ciri khas garap pakliran. Bahkan dulu konon di keraton pertunjukan wayang itu tidak melibatkan semua kendang, hanya satu kendang saja. Semalam suntuk atau mungkin sehari semalam kendangnya hanya satu, yaitu kendang sabet. Konon seperti itu. Tapi hari ini sudah berubah, karakteristiknya sudah berubah, semua kendang habis dilibatkan. Tapi dapat dipastikan bahwa karakteristik garap pakliran salah satunya adanya kendang kosek, pola kendang kosek,
yang menggunakan kendang wayang atau kendang sabet. Satu. Kedua adalah adanya saron songo. Saron songo itu dalam bahasa Jawa, songo dalam bahasa Indonesia artinya 9. Saron, instrumen saron dalam gamelan Jawa itu yang umum atau yang banyak itu ada 7 bilah. Nah ini ada 9 bilah laras selindro. Jadi ada saron berbilah berjumlah 9 yang disebut saron songo atau saron wayang. Cara memainkannya juga ada ciri khas sendiri. Nah itu juga menjadi salah satu penguat karakteristik garap pakliran. Kemudian di tradisi ada kecer. Kecer itu semacam piringan kecil yang dimainkan, kalau dibunyikan secara onomatopis itu kecer kecek seperti itu. Itu kecer, ada 2 buah lingkaran pipih seperti itu, kayak piring tapi kecil, kemudian dimainkan dengan kedua tangan itu dan berbunyi kecer kecek, makanya mungkin dia disebut dengan kecer. Kemudian ada garap imbal kintilan pada saron, dan pada garap yang lebih rumit yaitu irama itu cenderung lebih sesek atau lebih cepat dari garap kelenengan. Nah paling tidak itu menjadi karakteristik garap pakliran. Begitu juga nanti di garap petalon, dia akan bertalian, beririsan dengan karakteristik yang baru saja saya jelaskan. Baik, sekarang kita masuk pada wilayah petalon. Apa sih petalon gitu ya? Petalon, dari kata apa sih petalon? Sepengetahuan saya, petalon itu dari kata talu. Talu itu kalau apa ya namanya, dulu bertalu-talu, artinya ada semacam bunyi yang hampir serempak kemudian keras seperti itu di imajinasi saya. Ya, di sini coba saya akan memberikan pengertiannya bahwa gending petalon merupakan komposisi tradisi yang lazimnya dimainkan sebelum pergerakan wayang kulit Purwo atau wayang Jawa. Dalam pertunjukan wayang kulit tradisi Surakarta, gending petalon digunakan untuk mendukung suasana lakon yang sejak jejer sampai tancep kayon. Jadi dulu katakanlah mungkin tahun 80-an, dengan menyajikan petalon, penonton pengrawit itu bisa menebak lakonnya itu apa, ceritanya apa, seperti itu. Ya mungkin itu kecerdasan semiotika orang dulu ya. Jadi dulu itu kalau seorang dalang, katakanlah dalang memberitahu ke pengrawitnya atau ke pemusiknya itu tidak verbal, nanti gendingnya tidak seperti itu, tapi melalui istilah saya apa ya, semiotik tidak jelas, tidak abstrak juga karena ada petunjuk di sana. Jadi memang satir atau tidak verbal seperti itu. Nanti mainnya gendingnya ya tidak seperti itu. Dia memakai kode-kode. Nah, petalon bisa digunakan untuk kode itu. Misalkan ini ceritanya tentang pernikahan, maka petalonnya, gendingnya akan menggunakan berbeda dengan cerita yang menggambarkan peperangan atau Baratayuda misalkan. Kalau Baratayuda mungkin akan cenderung ke gending Bandeng Mareng, katakanlah seperti itu. Kalau lakonnya itu tentang pernikahan, mungkin Lambang Sari. Kalau tentang Wahyu, mungkin Jujur Bau dan sebagainya. Nah itu sampai segitu dulu. Tapi hari ini kelihatannya sudah tidak seperti itu ya. Lebih banyak paket itu ya. Paket nanti petalonnya ini, gendingnya ini, seperti itu. Ya itu sedikit tentang sejarah bagaimana eksistensi petalon itu pernah seperti itu ya. Terus kemudian petalon secara umum bahwa dia secara garap melekat pada garap pakliran. Tentu instrumentasinya kendang kosek dan sebagainya tadi adalah wujud atau representasi dari garap pakliran. Nah, kemudian masuk pada wilayah lebih tekstual lagi, lebih khusus lagi, bahwa gending petalon selalu berupa rangkaian komposisi gending. Jadi tidak satu gending, tapi yang akan didengarkan atau disaksikan di media azhar nanti itu adalah rangkaian gending-gending tertentu. Biasanya dia akan terdiri dari gending dengan bentuk ya, dalam istilah karawitan bentuk yang besar, kemudian mengerucut semakin kecil seperti itu ya.
Jadi di sini yang lazim itu yang banyak digunakan, yang sering disajikan seperti itu ya. Meskipun ada juga yang mungkin anomali atas yang lazim ini, tapi yang paling umum adalah yang paling lengkap itu dari bentuk merong, terus kemudian bentuk inggah, bentuk ladrang, bentuk ketawang, ayak-ayak, srepek, dan sampak. Paling tidak bentuk-bentuk ini akan tersaji dalam satu paket, katakanlah seperti itu, petalon. Nah, namun di lapangan sering terjadi bahwa petalon itu tidak mesti jangkep seperti yang saya sampaikan. Biasanya cut saja ayak-ayak, srepek, sampak. Ya, menurut saya sah itu disebut petalon ya. Meskipun masih debatable ya, tapi menurut saya di lapangan bisa saja terjadi itu. Tapi memang ayak-ayak, srepek, sampak ini menjadi mungkin tidak disajikan. Mungkin opsional kalau yang merong, inggah, ladrang, ketawang opsional bisa jadi tidak disajikan. Tapi kalau ayak, srepek, sampak pasti disajikan. Nah, petalon punya frame pengertian yang luas tadi, jangkep dari merong sampai sampak. Ada yang ayak-ayak sampai sampak. Menurut saya pribadi, saya kira meskipun hanya ayak-ayak sampai sampak, ya sah saja disebut petalon menurut saya. Oke, terus kemudian di media ajar kali ini dan juga materi mata kuliah Karawitan Pakliran Gending Petalon adalah salah satu petalon dengan repertuar tradisi. Tradisi itu diskusinya satu, orientasinya adalah garap Keraton Kasunanan atau Keraton Surakarta. Kedua, garap pedesaan. Pedesaan itu merujuk pada wilayah Klaten dan juga sebagian Boyolali hari ini secara administratif. Tapi secara wilayah kebudayaan, menurut Keith Emerson, paling tidak Pakliran itu ada dua gaya keraton dan gaya pedesaan. Nah di sini di dua gaya itu sering menyajikan petalon yang akan kita bahas ya. Repertuar petalon sebagai konten mata kuliah Karawitan Pakliran Gending Petalon yang juga ada di dalam Karawitan Tradisi Keraton, yang juga ada dalam Karawitan Tradisi Pedesaan, yang bahkan hingga hari ini di sebagian wilayah katakanlah daerah Wonogiri ini masih juga disajikan adalah petalon dengan gending cucur bawuk, merong kedok kalih kerep, minggah parianom, minggah kedok papatnya parianom, kemudian kalajengaken ladrang Srikaton, terus ketawang suksmo ilang, ayak-ayak, srepek, sampak, laras, slendro, padet, manyuro. Itu yang umum ya. Selain gending-gending yang lain seperti yang saya katakan tadi, ada Bandeng Wareng, Lambang Sari, Widosari, dan sebagainya. Bahkan di dalam perkembangannya hari ini katakanlah semenjak mungkin ya 2000-an lah, 2000 sampai 2010 beberapa dalang ternama selain juga ada yang mempertahankan garap petalon yang tradisi, yang klasik tadi yang baru saja saya ceritakan. Terdapat juga akhir-akhir ini atau katakanlah 2010 ke sini setiap kelompok karawitan atau dalang itu punya petalonnya sendiri ya. Kayak kalau tidak salah ya, ini dulu ada almarhum Kinto Susmono itu mempopulerkan talu burda namanya, bernuansa Islam, talu namanya, talu burda. Terus kemudian di kelompok Nuroso ada talu sinubo. Kemudian mungkin di kelompok Cakraningrat Ki Sigit Arianto ada talunya sendiri. Di Dujo Laras Indonesia ada talunya sendiri. Jadi memang itu gending yang disajikan agaknya memulai untuk ciri khas kelompok tertentu akan direpresentasi di petalon ini. Jadi sudah arahnya ada ke sana hari ini. Namun eksistensi perkembangan petalon yang saya sebutkan katakanlah tradisi atau klasik tadi, hari ini dipastikan masih dapat didengarkan ya. Jadi materi perkuliahan saya kira untuk materi petalon ini masih relevan hingga hari ini karena repertuarnya masih digunakan dan banyak mahasiswa juga yang terlibat sebagai pengerawit wayangan hari ini. Baik, kemudian
di sedikit agak sangat teknis sekali. Media ajar ini satu tadi dari gending cucur bau merong kedok kalih kerep ya. Nah itu adalah secara teknis yang dalam satu gungan itu terdapat 4 kenongan, masing-masing kenong terdapat 4 gotro ada 4 titik, ada 4 pulsa pin gitu ya. Nah itu ini digunakan untuk bagian awal pada materi petalon. Jadi setelah buko rebab masuk ke cucur bau ya, merong kedok kalih kerep, ada dua gongan istilahnya ya, ada yang umpak, ada yang ngelik di merongnya. Nah yang unik di cucur bau itu biasanya kalau dalam frame tradisi kelenengan itu ngeliknya itu umpak baru ngelik. Lah ini setelah buko langsung ngelik cucur bau ini. Uniknya di sana. Mungkin kemungkinan bahwa karena ini untuk katakanlah gending untuk memberitahu audien atau pengrawit yang terlibat dalam pertunjukan itu, oh ini kita akan segera wayangan, butuh perhatian di sana kemungkinan. Maka kemudian setelah buko secara melodikal dia masuk di ngelik. Yang itu nggak terjadi di gending lain, yang terjadi di gending cucur bau ini saja. Oke, ada 2 gungan ya. Terus kemudian Inggah Pareonom ada 1 gungan di sana, 1 gungan yang bisa diulang beberapa kali. Setelah Pareanom gending ketiga masuk Srikaton ladrangan, dia berbentuk ladrang nanti. Kemudian Suksmo ilang ayak nanti akan ada 2 garap di media ajar ini, irama tanggung dan irama dadi. Kemudian ada srepek. Nah srepek ini kalau di tradisi biasanya tidak memakai kaseling. Kalau tradisi keraton itu kaseling itu, seling itu apa ya? Seling itu di antara, dia berada di antara itu ya. Misalkan ini 2 tangan, nah di sini ada sesuatu, nah ini kaseling, diselingi dalam bahasa Indonesia. Di tradisi keraton konon tidak ada seling, kaseling. Jadi kalau serpek langsung sampak. Nah di media ajar ini mengacu pada garap pedesaan. Jadi di dalam serpek nanti ada kaseling palaran pangkur paripurno. Kemudian kembali ke serpek baru ke sampak. Nah ini di media ajar ini nanti tidak dipotong-potong tetapi menjadi satu rangkaian yang utuh garap gending petalon. Jadi memang mata kuliah ini sekali lagi dia berada pada semester 4, jadi bukan mahasiswa yang secara teori dia masih belajar, tapi memang dia sudah punya bekal vokabuler, punya bekal cengkok, punya bekal interpretasi. Ketika dia menemui notasi seperti ini, dia akan bermain gender seperti apa ya? Kalau menemukan notasi seperti ini, dia akan bermain rebab seperti apa ya? Kalau punya melihat bentuk kedok loro kerep, inggah, ladrang, dia akan ngendangi seperti apa ya? Itu menjadi sangu yang sudah dimiliki untuk mahasiswa semester 4 prodi seni karawitan. Jadi memang tidak perpotong ya, tidak detail, tapi memang media ajar ini akan disajikan mulai dari buko sampai sampak full menjadi satu paket karawitan gending petalon. Baik, saya kira sebagai sebuah pengantar cukup untuk media ajar ini. Semoga ini membantu khususnya bagi para mahasiswa jurusan karawitan dan masyarakat umum tentunya untuk dapat lebih mengenal budaya Jawa secara umum, dan secara khusus bagi siapapun yang ingin belajar mengetahui lebih dalam dan juga memperdalam belajar gamelan atau karawitan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video media ajar selanjutnya. Terima kasih.